Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari satu jenis teks baru, yaitu teks anekdot. Apakah kalian pernah mendengarnya? Nah, marilah kita dengarkan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan kita adalah peserta didik dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ibu akan memberikan satu jenis contoh teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau sedang mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Apakah kalian bisa menangkap makna teks anekdot tersebut? Nah, mari kita lihat sekarang pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Ia memiliki fungsi untuk menyampaikan cerita, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakannya. Nah, mari kita telusuri struktur teks tersebut. Yang pertama, strukturnya itu adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Struktur yang kedua adalah orientasi. Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau peristiwa utama, dan pada bagian ini yang menjadi penyebab terjadinya krisis. Struktur yang ketiga adalah krisis atau komplikasi. Bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud adalah berupa sikap mencela atau menertawakan. Dan struktur yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya terdapat persetujuan atau maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Bagaimana anak-anakku sekalian? Ibu akan melanjutkan dengan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat ini dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Contohnya, 2 minggu yang lalu Andi sakit. 2 minggu yang lalu itu adalah pertanda bahwa kalimat tersebut mengandung peristiwa masa lalu. Yang kedua, kalimat tanya retoris. Kalimat ini merupakan majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban atas maksud penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Contohnya,
Siapa yang mau hidup sengsara? Kaidah yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Contohnya, ayah sudah bekerja sebelum aku lahir. Kata sebelum itu adalah contoh konjungsi. Kaidah yang keempat adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Contohnya, tolong bukakan pintu. Dan kaidah yang terakhir adalah kalimat seru. Kalimat seru berbeda dengan kalimat perintah. Kalimat seru merupakan salah satu tipe kalimat yang merupakan ungkapan dari hati isi si pembicara. Contohnya, ketika pembicara merasa jijik, ini ada contoh kalimatnya. Ih, kamu jorok, buang tisu bekas sembarangan. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sampai di sini. Adapun untuk lebih memahami materi tersebut, Ibu telah menyiapkan satu tugas, yaitu cari sebuah teks anekdot, lalu tandai struktur dan kebahasaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.